Selamat sore Bu. Sore. Sore Bu ya. Minta waktunya sebentar ya Bu untuk wawancara. Kebetulan saya sedang belajar di guru penggerak tentang materi kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Dan hari ini saya wawancara Ibu sebagai kepala sekolah. Ya, siap. Pertanyaan pertama ya Ibu ya. Oke. Jadi selama ini nih saya mau tanya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, terus bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bujukan moral, begitu Bu. Untuk dilema etika itu kebiasaannya benturannya adalah satu dengan yang lainnya itu sama-sama dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya Pak Sen itu akan untuk menambah profesionalismenya, kompetensi, nambah ilmu, sedangkan harus meninggalkan sekolah. Itu dilema sekali untuk saya. Maka kalau misalkan penambahan ilmu itu bisa selesai tugas, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau harus mengorbankan tugas, itu saya putuskan untuk. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Selama ini saya ambil keputusan itu diskusi dengan yang bersangkutan. Kemudian identifikasi dulu nih apa sih masalahnya. Nanti setelah itu akan kita ambil yang terbaik dari yang baik-baik. Mungkin pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadikan Ibu bisa ambil keputusan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Nah, langkah-langkahnya seperti tadi contoh, kalau permasalahan itu pribadi, Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan yang bersangkutan, diskusi dengan yang bersangkutan. Tapi kalau permasalahan itu mau itu masalah yang ringan atau berat, ketika itu melibatkan institusi, melibatkan murid yang banyak atau guru yang banyak, maka akan diskusi dibawa ke rapat, ke materi rapat untuk jawab dia. Jadi seimbang. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini sih membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau misalkan untuk di intern sekolah, kepala sekolah itu didampingi oleh para wakil. Nah, para wakil inilah yang bisa untuk kita berdiskusi manajemen sekolah ya. Jadi para wakil. Nah, kalau misalkan juga dibutuhkan untuk diskusi dengan guru-guru, maka masuk ke area rapat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita intern juga kita belum bisa ambil keputusan karena memang melibatkan sesuatu yang besar, misalkan orang tua murid atau bagaimana yang nantinya akan ada ke atas gitu seperti ke dinas, maka akan didiskusikan atau dikomunikasikan oleh pengawas menengah ke bawah. Berarti banyak toleransi itu. Kita semangat kita cuma satu, anak-anak bisa belajar dengan nyaman di sekolah ini tanpa melihat siapa dia. Tapi kewajiban kita untuk merapikan, untuk mengatur sekolah ini juga ada. Jadi aturan itu tidak harus membuat anak Kesulitan ya Bu? tidak bisa mengikuti program sekolah. Kalau dari yang saya tangkap berarti Ibu ada rasa kasihan atau belas kasihan juga, meskipun Ibu sudah punya keputusan nih. Betul. Ibu punya kebijakan hari Kamis kita pakai batik karena memang udah mengakomodir acara Maulid Nabi, kostumnya atau seragamnya. Oke. Selamat sore Bu Dati. Selamat sore Pak Sen. Ya, mohon waktunya sebentar. Hari ini saya ada wawancara dengan Bu Dati sebagai kepala sekolah. Kebetulan saya lagi belajar di guru penggerak. Topiknya itu materi tentang kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Gitu, sebagai kepala sekolah tentunya pasti Bu Dati berpengalaman dalam mengambil keputusan.
Jadi izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan dan perkenalan Bu Dati untuk berbagi pembelajaran berdasarkan pengalaman Bu Dati. Gitu. Boleh ya Bu Dati ya? Boleh. Ini yang pertama itu, pertanyaan pertama ya saya langsung. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Iya. atau bujukan moral mungkin bisa kami lakukan dengan melihat kasus tersebut terlebih dahulu. Ya, kalau kasus itu untuk kebaikan bersama antara guru dengan siswa, maka sebagai pimpinan kami harus mendukung. Ya, mungkin cara mendukung tersebut kami libatkan semua guru yang bertugas di sekolah tersebut. Mungkin dengan cara berbagi tugas. Saya persilakan guru yang memang perlu untuk diklat menuju ke profesionalismenya demi anak-anak. Nah, kalau yang sebagai bujukan moral, berarti di sini kan situasinya terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, misalkan Bu Ika nggak masuk sekolah nih karena anaknya sakit. Sebagai guru di situ, Bu Ika punya tanggung jawab untuk tanggung jawab terhadap kelasnya gitu ya. Tapi satu kondisi Bu Ika anaknya sakit. Nah, kalau dari pengalaman Bu Dati itu keputusan seperti apa yang? Tidak ada seorang guru yang menginginkan anaknya sakit. Ya, itu kondisi yang memang harus benar-benar kita bantu. Kenapa? Karena di saat keluarga membutuhkan kita untuk mendampingi anak ataupun suami yang sakit, itu amat sangat dibutuhkan. Sehingga apa yang harus kita ambil, langkah apa? Nah, kita melibatkan kembali kepada teman-teman dengan kepala sekolah. Mungkin teman pada saat itu sedang sibuk semua untuk membimbing siswa-siswanya di kelas. Kepala sekolah sedang ada waktu, maka kepala sekolah bisa menggantikan posisi Bu Ika tersebut. Ataupun ada guru-guru yang lain ikut juga dalam membantu mengajarkan anak-anak atau siswa-siswa Bu Ika di kelas. Seperti itu Pak Sam. Jadi kita ambil kebijakan-kebijakan sesuai kondisi yang ada pada saat itu, di mana memang kondisi itu semua sangat memerlukan. Ya, tidak mungkin kita melarang Bu Ika untuk tidak masuk, karena kondisi itu sangat dibutuhkan oleh keluarganya. Mungkin itu ya Pak Sam. Berarti keputusannya itu Ibu melihat pada kondisi yang perlu dibantu. Betul. Ya. Kemudian keputusannya Ibu diambil ada keterlibatan rekan guru juga. Betul. Oke. Terima kasih Bu Dati. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Yang pertama, mungkin langkah-langkahnya kita harus mengetahui kondisi keadaan saat itu. Keadaannya ya. Nah, keadaan saat itu kondisinya seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui kondisi seperti itu, tidak mungkin kepala sekolah mengambil kebijakan sendiri. Mungkin tadi dengan kita musyawarahkan kepada guru-guru yang lain, sehingga guru-guru pun tadi punya rasa empati apa yang sedang dirasakan oleh teman-temannya. Nah, setelah kita mendiskusikan, merapatkan dengan guru-guru apa yang harus kita